Di saat dia di belakang gitu kan, dia sedang istirahat di dalam mobil, beliau mendengar kayak suara mesin dulu di situ kan. Suara mesin hidup. Mesin hidup ya. Terus minta dikawal, kayak bagian gudangnya sama forkliftnya juga sama, pada takut. Takut ya? Iya. Karena suka ada penampakan itu tadi ya? Sering sekali. Yang loncat-loncat, yang Iya, gelantungan, yang uncang-uncang gitu ya? Iya betul. Yang lari-lari. Iya. Kayak misalkan pernah di suatu sisi supir pabrikan datang sore, Pak Wanto. Sedangkan karyawan atau Datang sore dari ngirim atau dari pabrikan datang ke depo itu sore. Iya. Di saat istirahat, karyawan mau istirahat, anak gudang tuh. Dan dia nggak, karena posisinya di area loading sama area bongkar itu lumayan jauh Pak Wanto, karena kan gedungnya ada 9 ya. Terus juga ke area pos security juga lumayan jauh. Nah, di situ juga supirnya malah istirahat, nggak ke depan atau ke musola kemana gitu, tetap istirahat di area loading di belakang. Dan beliau menceritakan bagaimana ceritanya? Di saat dia di belakang gitu kan, dia sedang istirahat di dalam mobil, beliau mendengar kayak suara mesin dulu, bekas mesin yang terus juga kayak karyawan teriak-teriak. Dia keluar, dia tengok-tengok nggak ada gitu kan. Itu sekitar jam berapa itu kejadian? Ya maghrib Pak Wanto. Maghrib aja udah serem ya? Iya betul sekali. Apalagi di atas maghrib ya? Waduh, luar biasa itu di situ Pak Wanto. Waduh. Oke. Bener-bener di situ tuh karena dulunya pabrik triplek, terus juga mungkin dulu sempat kosong lama, terus dialihfungsikan sebagai gudang distributor, iya. Jadi ya masih ada sedikit mencekam, apalagi juga dulunya di situ sempat kayak misteri, kayak yang orang-orang buang jin ke situ Pak Wanto. Iya. Gitu. Kayak jin buang anak atau apa, larinya ke situ Pak Wanto. Karena bener-bener di situ tuh sering kejadian kayak karyawan ngelihat apa gitu, terutama satpam juga sama. Berarti yang buang-buang, contoh kayak orang pintar ngebersihin rumah atau ngebersihin badan orang, dibuangnya ke situ. Iya begitu, kata yang udah lama dan senior di situ sih seperti di lokasi itu. Iya Pak, begitu. Gimana nggak serem ya? Waduh, serem banget Pak Wanto. Buangan semua. Ada macan di situ. Sempet saya pernah ngeliat tuh di saat saya duduk santai patroli ngopi gitu kan, lagi mengawasi situasi gitu. Saya sedang santai, sedang ibaratnya cek laporan gitu di HP, tiba-tiba angin sembriwing tuh. Ya. Sembriwing angin. Dingin, hawa tuh udah mulai mencekam ya. Ngeberidik meringkak bulu. Meringkak bulu. Bulu kabeh. Meringkak. Iya. Di saat saya sedang santai di pos monyet ya sebutannya, pos monyet. Pos burung. Ya, pos-pos di tiap. Iya, kan naikkan ke atas kan. Iya, itu namanya begitu. Pos burung atau pos monyet tuh. Pos geru. Iya, begitu. Terus di situ tiba-tiba ada suara gemericik. Iya, lu yang ngalamin? Iya, Abang itu yang saya ngalamin? sendiri. Oh ya, terus? Saya serontak langsung menengok gitu situasi. Ya. Nggak taunya itu kayak gerungan gitu Pak Wanto. Dia juga sambil ngegerung gitu. Ngegerem apa ngegerung? Gerem gitu. Ngaung. Iya, kayak ngaung gitu ya, kayak hari macan itu iya. Di situ tuh saya benar-benar lihat jelas itu. Untung itu nggak ngadep ke saya gitu, yang nyamperin ke saya. Kalau nyamperin ke saya juga udah pasti saya kabur gitu. Emang abang lihat fisiknya, lihat wujudnya? Lihat Pak Wanto. Macam apa? Ya kayak macan gitu Pak Wanto. Gitu. Tapi macan itu dia
dari arah gelap sebelah sono kan di area situasi banker sama boiler itu Ya, jauh. lumayan enggak, maksudnya dekat, cuman lumayan gelap Pawanto. Korit lah. Kata saya Sunyi lah ya, sunyi. Iya betul, Ya. saya perhatiin, tapi dia langsung kayak naik ke atap gitu, maksudnya di area gedung dia langsung merangkak ke atas. Iya. Tempat saya senterin juga, maksudnya itu apa musang atau apa gitu kan, apalagi di belakang area itu kan rawa. Tapi dia naik terus itu ke atas itu. Naik dan seketika nggak ada gitu aja Pawanto. Menghilang. Iya. Tapi alhamdulillahnya itu nggak kalah simak ya. Iya betul. Kalau kalah simak kan kabar renehan atau Justru itu. kesambar. Iya justru kalau misalkan dia nyamperin saya juga mungkin saya wah udah gimana tahu ya. Tak kesurupan atau apa kan nggak tahu ke situnya. Begitu mendengar suara auman, wujudnya juga terlihat gitu. Bener, jelas terlihat. Saya kalau misalkan di situ ibaratnya emang satu sisi sayanya bener-bener beneran itu kayak macan gitu kan. Saya kalau misalkan di situ nggak gugup gitu, udah saya videoin gitu kan. Berhubung saya gugup, wah ngelihat apalagi arungannya, saya juga sempat mau lari gitu itu kan. Kejadian di tahun berapa abang kerja di Kejadian Depo di Aqua itu? tahun 2021. 2021 ya. Lebih 2021 2020 2021. Berarti baru 3 tahun ke sini ya, 4 iya tahun betul, karena kan selesai dari situ saya mutusin buat resign ya. Dan saya nyari pekerjaan lagi buat yang lain gitu, kayak bukan jadi security gitu. Nggak tahunya tetap ada pengalaman security, jadi tawaran tetap jadi security. Ya udahlah saya ambil gitu. lagi. Alasannya tadinya udah nggak, istilahnya udah berhenti dulu lah jadi security. Iya di Depok. betul. Tapi ini ada tawaran lagi tempat baru, ternyata security. Iya, jadi ya saya ambil aja lah gitu. Tapi nggak terlalu inilah ya. Ya iya, karena ibaratnya situasinya ya sama aja sih, cuman nggak terlalu mencekam seperti di sana. Kalau di sana itu 9 gedung. Jadi harus patroli itu. Patroli Pawanto. Itu kita harus pakai apa namanya, kan kita di salah satu gudang situ dikasih inventaris sepeda. Oh iya ya. Pakai Sama sepeda ya. Iya, sama center tuh, center. Ya? Kita patroli itu tiap misalkan 2 jam sekali gitu, keliling area melaporkan situasi. Makanya kayak ngeliat begini, ngeliat begitu juga sering gitu. Banget ngalamin yang begitu. Oke Bang, biar lebih santai dan rileks, kita nikmatin dulu kopinya. Oke. Terima kasih banyak nih Pak Wanto. Kopi dari mana ini? Ini kopi biasalah, kopi racikan nih. Iya. Minum. Biar lebih asik lagi ceritanya ya. Iya. Soalnya nggak ada apa-apa ini, maaf ini jauh-jauh, cuma disuguhin kopi doang. Wih, mantap banget. Mantap. Terus bagaimana ceritanya? Dilanjutkan. Ya ceritanya dilanjut lagi ya. Ya terus. Dan itu kan udah pengalaman tadi dari supir-supir sama yang udah supir depo tadi. Supir pabrikan. Ya. Terus juga pengalaman saya selain itu tadi yang kayak ngelihat kayak sosok macan gitu kan. Ya, terus. Saya juga pernah melihat di saat saya sedang patroli Pak Wanto. Ya. Sepeda kan saya naik sepeda. Sepeda saya parkirin di area dekat pos kan. Pos burung apa? Ya, pos burung itu yang dikatakan pos monyet lah. Di satu sisi di pojokan sebelah sono itu tempat pencucian galon Pak Wanto. Ya. Galon-galon yang kotor itu dicuci. Yang udah kosong. Iya, yang udah kosong cuci. Saya ngelihat dari kan karena posisinya dari pos ke ujung itu lumayan jauh Pak Wanto ya. Oh, gitu. Oh, lumayan jauh. Terus pas di situ saya lihat itu ada kayak karyawan lagi biasa kayak aktivitas yang bersihin ya. Lagi bekerja lah. Kata saya, tapi itu kelihatannya apa kayak karyawan kan biasa pakai seragam ya. Itu dia tuh cuman kayak sosoknya hitam gitu Pak Wanto. Oh, nggak pakai seragam? Nggak kayak pakai seragam gitu. Sosoknya hitam tapi itu jelas kayak ngebentuk kayak manusia gitu Pak Wanto. Cuman nggak begitu besar kayak yang biasa-biasa kan kayak hitam besar gitu ya. Ini mah kayak manusia biasa. Ada sih sosok yang hitam besar juga di area-area gudang yang kayak
kardus-kardus kemasan gitu, yang aqua kemasan, maksudnya air mineral kemasan itu. AMDK. Iya, saya perhatiin, saya jalan sambil di satu sisi saya nggak sambil pegang senter saya taruh di pos. Saya jalan, saya deketin orang yang maksudnya karyawan itu yang sedang nyuci, kirain saya karyawan ya. Pas saya samperin, saya lebih deket lagi, saya sambil sambil ngecek HP. Saya nyalain lampu tuh, tiba-tiba nggak ada Lampu HP. Iya, lampu HP, maksudnya karena di areanya kan lumayan ya, penerangan cuma ujung ke ujung. Ya. Pas saya jalan di tengah-tengah kegelapan tuh, saya nyalain HP, otomatis saya pandangan ke HP kan, saya nyalain, tiba-tiba saya lihat lagi pandangan ke sana, nggak ada. Sering Pak Wanto kayak gitu, iya, kayak sosok-sosok hitam gitu, terus kayak teriakan perempuan gitu, kayak Jeritan. iya, jeritan gitu, sempet kayak histeris takut ya, karena ya Ketakutan lah ya. Iya, bukan ketakutan sih ya, emang udah kerjaan kita sebagai security gitu kan, area-area kan kita harus pastiin bener-bener aman. Cuman sempet di situ ngerasain nggak betah gitu Pak Wanto, karena tiap malam tuh ngalamin Seperti itu terus. iya, di setiap kalau kayak anak gudang ngerjainnya di gedung ini, sebelah sono pasti lebih memuncak gitu, kayak sosok-sosok halusnya gitu Pak Wanto. Emang satu shift itu berapa personil? Kalau satu shift dalam gudang itu kurang lebih hampir 10 sih Pak Wanto ya, 7 atau sampai 10 gitu. Itu karyawannya. Oh, karyawannya. Kalau security-nya? Security itu kurang lebih 4 waktu itu Pak Wanto. Satu sisi di depan 2 di area pos utama sama pos lalin. Di satu sisi lagi di area loading, satu sisi lagi di area gedung gitu Pak Wanto. Di saat ibaratnya saya kebagian di area gedung, itu saya hampir tiap hari ngalamin, dan yang rekan-rekan saya juga sama. Hampir semua ya. Iya, ngerasain. Maaf ya guys, ini sambil ngerokok karena sambil ngopi santai. Iya. Rokok itu ya lawannya kopi santai. Oke? Iya, diminum lagi nih Pak Wanto. Minum. Kenyangin. Dan terus bagaimana? pernah juga di satu sisi di saat saya sedang berdua, patroli berdua Pak Wanto, karena di satu sisi pas malam hari itu sedang turun hujan deras Pak Wanto, dan kita harus melaporkan kepada pusat area di lingkungan tempat kerja kita aman, apalagi kan kita ada kemasan kardus gitu ya, maksudnya MDK. Iya, jadi biar aman, atau kayak misalkan situasinya benar-benar kondusif, banjir enggak gitu. Sempet saya di situ di saat saya berdua patroli itu, teman saya ini ya sama gitu, ngalamin juga di saat kita berdua pun bener-bener ngalamin juga. Misteri di situ tuh, karena yang sebelumnya di situ pernah banyak kayak ada korban jiwa, kayak misalkan kecelakaan kerja gitu ya. Jadi sering banget itu munculin kayak sosok-sosok wanita gitu Pak Wanto. Tahu-tahu wanita di saat kita, padahal di satu sisi di situ saya berdua sedang berjalan gitu ya. Kita memakai alat perlengkapan jas hujan gitu, dan megang senter juga sambil mengecek area selokan air. Di situ bener-bener di satu sisi hujan tuh bener-bener malah memuncak gitu Pak Wanto. Iya, kayak suara mesin tuh kita bener-bener berdua tuh mendengar Pak Wanto, suara mesin gemuruh gitu, bukan dari percikan hujan yang kegenting, bukan, itu mesin gitu Pak Wanto. Padahal tidak ada operator. Nggak ada mesin-mesin kosong. Kosong Pak Wanto. Kenapa nggak lari? Nggak lari? Anak kedua Pak Wanto. Enggak sih, saya sebenarnya juga nggak pernah lari sih kalau yang begitu sih Pak Wanto. Bila perlu, ya itu tadi kayak yang macan tadi ya. Sosok macan juga meskipun memunculkan jati dirinya, maksudnya mewujudkan dia gitu, sosoknya, tapi dia juga nggak pernah
ganggu lah. mengganggu. Cuman lewat, Cuman lewat doang gitu. Cuman ibaratnya nunjukin. menunjukkan jati dirinya Ya, ada gitu kalau di saya di situ. sini. Cuman ya ngeri-ngeri sedep juga Iya, gitu ya. Kalau bahasa Sundanya Dia bilang jangan dulu sebelum saya datang ke sini katanya gitu Pak Wanto.